dalam sejarah, saudara. Lihat dalam sejarah. Buka kembali file-file sejarahnya, ya. Kalau mau kita tanya, siapa yang mengusir bangsa Belanda itu? Kaum penjajah itu yang bercokol ya ratusan tahun. Ya. Siapa yang mengusirnya? Ya. Nah, itu kan Allah punya kerja. Maka Belanda terusir dari Indonesia. Lantas masuk Jepang. Ternyata Jepang itu ya setelah mengusir Belanda, ternyata bukan mengusir doang, dia pun menginginkan Indonesia. Yang bisa mengusir Jepang dari bumi Indonesia, ternyata sekutu. Kalahkannya bukan di Indonesia, dikalahkannya di pusatnya sana di negeri Jepangnya dengan bom-bom atom. Nah, lemahlah, bubarlah ya kekuatan yang ada di Indonesia Jepang itu. Maka Jepang juga ya terusir karena dia harus mengosongkan wilayah yang telah didudukinya. Nah, sehingga saat itu saudara, itu kan Allah punya skenario mengkondisikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kosong dari kekuasaan. Nah, saat itulah kesempatan itulah yang kemudian digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah dan dimudahkan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dalam arti dan dalam makna yang luas, yakni senantiasa berpikir tentang ayat-ayat Allah. Itulah zikir namanya, bukan hanya sebatas mengingat dalam pengertian mengucapkan saja. Itulah sebabnya materi yang saya tampilkan, yang saya sampaikan kepada saudara, itu senantiasa juga mengajak Anda untuk berzikir. Nah, inilah ayat-ayatnya yang nanti akan kita uraikan. Dan kemudian pada kesempatan materi ini, materinya adalah spesial. Ya, spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena materi ini saya angkat dari ya sebuah peristiwa sejarah yang setiap tahun kita peringati, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini momennya 2 hari lagi. Momen pentingnya dua hari lagi. Ya, sekarang udah tarikh 15, 2 hari ke depan itu tarikh 17.
Agustus 1945. Hari ini adalah 2025. Artinya sudah 80 tahun. Kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya, oleh karenanya patut kita syukuri perjalanan bangsa Indonesia itu sudah sampai titik 80 tahun. Nah, inilah materi yang akan kita angkat. Kemudian selain daripada itu, saudara, bahwa yang namanya kita menyampaikan sesuatu, apalagi yang bernilai ilmu, itu dalam rangka mengingatkan dan mencerdaskan bangsa. Ya, mengingatkan dan mencerdaskan umat agar senantiasa apa yang menjadi penyampaian ini akan menjadi penyampaian-penyampaian berikutnya. Ingat, kemerdekaan kita raih karena adanya kekuatan. Karena adanya power dari seluruh lapisan masyarakat, dari seluruh kekuatan umat yang mengakibatkan munculnya sebuah proklamasi. Ya. Dan ini merupakan doa, saudara. Ya. Allahumma qawwil Islam. Ya. Jadi kita sudah berdoa lama. Ya. Mohon kepada Allah agar kekuatan itu dimunculkan, ditampilkan, dilahirkan dari umat Islam. Ya, itu doa kita kan. Allahumma, ya Allah yang Maha Kuasa, qawwil Islam, berikanlah kekuatan kepada umat Islam. Minal muslimin wal muslimat, baik muslim maupun muslimat, baik orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Itu sumber kekuatan di situ. Itu sebenarnya setiap pekan di hari Jumat itu digaungkan doa itu. Ya. Jadi itu doa. Dan doa itu sudah dikabul. 80 tahun yang lalu sudah dikabul oleh Allah. Ya. Maka kita tidak henti menyampaikannya. Menyampaikannya terus menerus, menggaungkannya terus menerus, agar umat Islam khususnya dan umat bangsa Indonesia pada umumnya mendengar, memahami, lalu mensikapi. Itulah disebut dengan dakwah. Ya, jadi dakwah tidak mesti orang yang ahli ceramah, ahli pidato, ahli bernarasi. Ya. Jadi dakwah itu bersama-sama, artinya saudara. Ya. Pada kemampuannya masing-masing. Ya, contoh, ya, saya menyampaikan hal ini berarti kan dakwah namanya. Ayat-ayat Allah yang kita sampaikan berarti dakwah namanya. Ya. Melalui media YouTube ini, ya, saya dakwah sampai kepada saudara. Nah, kalau berhenti di saudara, ya, berarti dakwah itu ya berhenti namanya. Ya, jadi dakwah itu, penyampaian itu sampai pada diri saudara, lalu saudara tidak menyampaikannya lagi, ya namanya dakwah berhenti. Kan begitu. Nah, jadi dakwah itu ya berantai sebenarnya. Tidak mesti dia punya keahlian khusus. Ya. Dengan menyimak video saya, lalu disebarkan video ini ke yang lainnya, ke teman, ke saudara, ke handetolan,
Apatah lagi saudara ikut belajar memahami lalu bisa menyampaikannya, itu luar biasa. Berarti nilai plus buat saudara. Ya. Ya. Saudara klik video saya, lalu saudara share video saya ke teman lain, ke saudara yang lain, itu saja sudah mendapatkan pahala. Tidak perlu berbicara apapun, tidak perlu komen apapun, itu sudah mendapatkan pahalanya karena sampai itu. Ya. Nah, itu saudara maksudnya yang namanya dakwah itu. Lalu dari dakwah itu ya banyak orang yang tahu, banyak orang yang dengar. Nah, yang tahu, yang mendengar lalu mensikapinya dengan positif, itulah kekuatan namanya, saudara. Menjadi kekuatan. Jadi doa kita itu dikabul oleh Allah karena memang kitanya sendiri juga menciptakan, mengkondisikan. Jadi Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat itu kitanya mengkondisikan diri. Kalau kitanya diem aja ya kekuatan Islamnya ya terus menerus menjadi lemah. Apalagi yang bernilai ilmu ini memang jarang orang menyukainya. Kecuali yang hiburan, yang senang-senang. Begitu. Atau yang provokatif. Yang menimbulkan masalah, yang menimbulkan gaduhan. Nah, itu ramai itu videonya. Gitu. Nah, ini sekedar saya sampaikan ya, artinya mengajak ayo saudara, yang namanya kekuatan Islam itu dari banyaknya umat Islam yang mengerti, yang memahami tentang keadaan bangsa kita. Kan katanya kepengin mengubah. La yukallifullah, Allah tidak akan ya la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tiap-tiap kita, tiap-tiap individu mengubah keadaan secara serempak dan banyak, itu baru menjadi kekuatan yang akan mengubah keadaan. Begitu saudara. Itulah yang saya sampaikan kepada saudara agar kiranya saudara ayo komen yang banyak. Ya, bertanyalah. Semakin banyak pertanyaan, ya, semakin ilmu itu masuk. Ya. Silakan. Kalaupun mau didebat juga nggak masalah. Justru saya suka. Yang penting memiliki dasar argumen. Begitu saudara. Yang belum paham, yang kurang paham, silakan disimak. Video saya banyak sekali untuk menjadi landasan-landasan keilmuan. Nah, baik saudara. Jadi itulah yang saya sampaikan kepada saudara pemirsa agar kiranya mari kita galang kekuatan mukmin muslim terkhusus dan umumnya pada masyarakat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Inilah proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan hadiah. Kita lihat mengapa disebut hadiah dari para syuhada. Saya cantumkan kalimat syuhada karena berkait dengan Islam begitu. Tapi kalau mau diartikan ke bahasa Indonesia juga sama juga maknanya. Apa syuhada itu? Pahlawan. Pejuang pahlawan yang telah syahid. Ya. Demi apa? Demi bangsa Indonesia. Ya. Jadi para syuhada itu mempersembahkan proklamasi itu ya untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya di dalamnya adalah kita, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, itu saudara. Nah, oleh karenanya ya kata siapapun ya siapapun orangnya ya diharapkan kita semuanya mensyukuri. Ya, mensyukuri. Agar apa? Agar nikmat itu ditambah. Wadhkuru ni'matallah. Itu maksud daripada hadiah.
Wadhkuru ni'matallahi alaikum id ja'alakum mulukan wa atakum malam yu'ti ahada minal alamin. Ingatlah akan nikmat, kata Allah, yang telah aku berikan kepadamu. Wa atakum, apa? Mulukan. Wa ja'alakum, dijadikannya kamu, wa atakum, dan diberikan untukmu pula, apa? Mulukan. Apa itu mulukan? Bangsa yang merdeka dan bangsa yang memiliki kekuasaan. Jadi itu Allah yang berikan, saudara, melalui usaha, melalui upaya para syuhada, para pahlawan yang telah mendahului kita di awal-awal bangsa Indonesia ini di dalam perjuangannya. Ya, upaya itu, ya, Allah wujudkan. Maka benar-benar Allah memberikan, berdoanya iya, upayanya iya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan bangsa Indonesia sendiri tanpa doa, tanpa upaya yang maksimal, belum tentu. Ya, kadang-kala usaha yang maksimal juga Allah belum tentu kasih. Makanya ini berkat rahmat Allah yang maha kuasa dalam preambul itu dibuktikan. Artinya itu bukti, ya, bahwa Allah itu memang memberikan. Coba lihat dalam sejarah, saudara. Lihat dalam sejarah. Buka kembali file-file sejarahnya, ya. Kalau mau kita tanya, siapa yang mengusir bangsa Belanda itu? Kaum penjajah itu yang bercokol, ya, ratusan tahun. Ya, siapa yang mengusirnya? Ya. Nah, itu kan Allah punya kerja. Jadi bangsa Indonesia itu tidak secara langsung bisa mengusirnya Belanda. Ya. Ya, kalau lihat daripada kenyataannya, ya memang yang mengusir Belanda itu Jepang, saudara. Ya, Jepang yang mengusir Belanda, ya, lalu disempurnakan oleh bangsa Indonesia, oleh para pahlawan, ikut serta di situ, ya, tetap di situ andilnya jelas ada, melalui orasi, melalui gerakan-gerakan, melalui agitasi-agitasi, ya, untuk membakar semangat bangsa Indonesia sendiri, ya. Maka Belanda terusir dari Indonesia. Lantas masuk Jepang. Ternyata Jepang itu, ya, setelah mengusir Belanda, ternyata bukan mengusir doang, dia pun menginginkan Indonesia. Ya. Lantas bagaimana? Apa punya kemampuan? Ya, secara fisik, ya kemampuannya ya jauh lebih kuat Jepang. Ternyata Jepang juga mau menjajah, sama. Nah, lantas siapa pula yang bisa mengusir Jepang dari bumi Indonesia? Nah, ternyata sekutu. Bukan Belanda, tapi sekutu. Tapi sekutu bagian dari, Belanda bagian daripada sekutu. Nah, ternyata Jepang dikalahkannya bukan di Indonesia, dikalahkannya di pusatnya sana, di negeri Jepangnya, dengan bom-bom atom. Nah, lemahlah, bubarlah, ya, kekuatan yang ada di Indonesia, Jepang itu. Maka Jepang juga, ya, terusir karena dia harus mengosongkan wilayah yang telah didudukinya. Nah, sehingga saat itu, saudara, itu kan Allah punya skenario mengkondisikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kosong dari kekuasaan. Nah, saat itulah, kesempatan itulah yang kemudian
digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Fik, jelas, paham? Jadi itulah yang dimaksud dari kata hadiah dari Allah melalui tangan para syuhada. Itulah yang mesti disyukuri. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku jadikan kamu bangsa yang merdeka. Ya, jadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, sejak itulah maka bangsa Indonesia memiliki kekuasaan negara. Kemudian memiliki Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan konstitusi negara. Ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sejak itulah sebutan Indonesia menjadi sah secara hukum, baik de jure maupun de facto. Jadi Indonesia baik secara de jure maupun de facto 1945 itu memiliki kekuasaan, memiliki negara, memiliki wilayah dari Sabang hingga Merauke. Maka sebutan pula bahwa inilah lahirnya suatu bangsa yang bernegara. Bangsa tanpa negara, ya, sulit diakui. Sulit diakui secara hukum. Jadi wujudnya negara itu pengakuan secara hukum. Bangsa ada, tapi negaranya nggak punya. Maka dia hanya de facto saja. Ya, de facto saja. Ada bangsa-bangsa yang wujud, yang ada, tinggal di suatu wilayah, tapi tidak memiliki kekuasaan, tetapi tidak memiliki negara. Maka secara de jure dianggap nggak ada. Kan begitu. Secara hukum dianggap nggak ada. Ya, kenapa? Karena tidak ada benderanya, kan gitu. Tidak ada negaranya. Jadi Indonesia baik secara de facto maupun de jure diakui oleh dunia bahwa negara Indonesia, bangsa Indonesia telah lahir. Jadi catatan, sejak kapan bangsa Indonesia itu ada? Ya sejak proklamasi. Karena yang menandai bangsa itu eksis itu adalah negara. Makanya itulah harus bersyukur. Ya, bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Itu catatan pentingnya. Washkuruli wala takfurun. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau ingkari. Begitu saudara. Nah, inilah konsekuensi dari adanya wujudnya sebuah negara yang namanya Republik Indonesia dengan undang-undangnya berdasarkan Pancasila. Tuh, saudara. Jadi ini wujud syukur, membuktikan, mewujudkan adanya negara itu, wujud syukurnya bangsa Indonesia kepada Allah. Begitu. Ya. Nah, jadi ini saudara. Ya. Nah, lalu di sini ada ayat-ayat banyak. Ada surat 16 ayat 22. Kemudian surat Al-Ikhlas, surat Bani Israel, surat 16 An-Nahl, bukan Bani Israel,
An-Nahl 90, Al-Anbiya 92, Asy-Syura 38, An-Nisa 58. Ini semuanya ayat-ayat Allah. Semuanya ayat-ayat Allah. Lantas apa hubungannya Pak Ustadz dengan judul proklamasi ini? Apa hubungannya? Apa maksudnya memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Ya, kita mengingatkan kepada saudara, ya, bahwa yang merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu mayoritinya umat Islam. Itu yang perlu kami ingatkan, yang perlu saya ingatkan. Berarti duduk di sana para ulama, para ahli ilmu, ya, yang merumuskan bentuk negara kita itu mesti berlandaskan apa? Apa argumentasinya kita ini kepada dunia mau bernegara, kepada bangsa, kepada dunia mau bernegara itu landasannya berdirinya di atas apa? Ya. Karena seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini semuanya sudah punya landasan, sudah punya kedudukan, sudah punya argumentasi, sudah punya konsep dan lain sebagainya. Lah kita bangsa Indonesia mau pakai konsep apa? Berlandaskan kemana? Pijakannya apa? Gitu. Nah ternyata para kiai, para ulama bangsa Indonesia itu, ya, dari mana rumusannya? Oh ternyata para ulama itu semuanya ulama itu, ya, mempunyai pemahaman, mempunyai tafsiran. Ya. Jadi kalau ulama dan kiai mentafsir, lalu hasil tafsirnya itu kemudian disepakati oleh seluruh umat yang ada, ya, itu namanya kesepakatan nasional. Bersepakat. Nah itulah disebut dengan ijma. Ijma itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kesepakatan, bahasa kerennya, bahasa politiknya adalah konstitusi. Begitu saudara. Jadi ijma bahasa Arab, bahasa Quran. Ya. Sepakat atau kesepakatan itu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa politiknya adalah konstitusi. Paham saudara? Lalu hasil tafsir dari kalimat ini, ilahukum ilahun wahidun. Paham? Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Robuna warobukum. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawahin bainana wa bainakum. Allah ta'bud. Ya. Yang bukan orang Islam pun diajak, diseru karena Al-Quran hudalinas. Begitu saudara. Tuhanmu, wahai orang yang bukan beragama Islam, dan Tuhan saya, Tuhan kami, itu sama. Rabbuna wa rabbukum. Makanya diajak. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kalimat yang sama. Ya. Kita akui bahwa Tuhan kita dan Tuhan kamu itu sama. Yaitu Tuhan yang satu.
Ditegaskan oleh Allah di sini, qul huwallahu ahad. Nyatakan oleh kalian bahwa Tuhan, bahwa Allah itu satu. Ini yang disebut tauhid. Nah, ternyata diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena diterima, maka jadilah konstitusi nomor 1. Pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Quran, ya itu soal bahasa, maknanya sama. Ya, pakainya bahasa ini. Jadi kena semua. Dan itu disepakati. Siapapun orangnya yang ada di Indonesia, semuanya mengakui adanya Tuhan. Itulah kultur bangsa Indonesia. Bangsa yang berketuhanan. Yang Maha Esa. Sepakat. Seluruh umat beragama di Indonesia adalah umat yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dengan keyakinanmu, dengan bahasamu, silahkan. Silahkan. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kan gitu, orang Islam, masing-masing punya sebutan. Intinya Tuhan Maha Esa. Itulah intinya. Selesai, nggak ada yang ribut. Oh ya Pak Ustadz, ada itu keributan, tapi sejenak. Setelah itu kembali ke sini. Ya. Umat Islam menghendaki ada 7 kata yang dijadikan landasan. Nah, di sini ada keributan, maka selesai keributan itu, selesai, sudah cukup sampai kalimat ini saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Selesai. Nah itu saudara. Jadi mengambilnya dari mana landasannya? Jelas ini kan. Jadi kalau kiai ulama ustadz menafsirkan ilahukum ilahun wahid, qul huwallahu ahad, tidak menjadi konstitusi, tidak menjadi kesepakatan, ya, itu nggak bisa dipakai dalam sebuah pemahaman. Nggak bisa dipakai artinya ya silahkan dengan keyakinan masing-masing aja. Ya sampai hari ini, sampai kapanpun umat Islam dimanapun boleh menafsirkan ini sesuai dengan pemahamannya, boleh. Ya, apa salah? Enggak salah. Ya, tafsirkan silahkan. Ilahukum ilahun wahid, qul huwallahu ahad, silahkan tafsirkan. Mau di Malaysia, mau di Brunei, Indonesia tentunya juga. Di mana saja umat Islam boleh menafsirkan ayat ini, ya, namun tafsir itu menjadi pemahaman masing-masing kelompok masing-masing. Bisa saja orang NU dengan orang Muhammadiyah beda memahami tentang ilahun wahid itu. Bisa. Apalagi umat di luar Indonesia atau apalagi umat di luar kelompoknya. Gitu, nggak masalah. Silakan aja. Itu pengkayaan namanya. Tapi tidak menjadi konstitusi. Karena konstitusi itulah yang menyatukan umat bangsa Indonesia. Jadi hasil tafsir kiai, hasil tafsir ulama, sehebat apapun, sepandai apapun, kalau tidak mewujud kepada konstitusi, nggak bisa menjadi landasan berbangsa. Ya.
nggak bisa. Tapi para ulama yang duduk di PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini, yang ada Haji Agus Salimnya, ada Kahar Muzakirnya, ada Soekarno, ada Hatta, dan lain-lain, itulah ulama yang hasil tafsirnya menjadi konstitusi. Itulah yang diikuti. Itulah yang menjadi landasan. Baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Itu falsafah. Kenapa disebut falsafah? Ya. Karena diambil dari kitabullah Al-Quran, biangnya, sumbernya filsafat. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah falasifatul kabir. Jadi Al-Quran ini merupakan sumbernya maha filsafat. Jadi kalau orang-orang ahli filsafat Yunani, Eropa, Barat, Timur, siapa saja, mau Plato, mau Aristoteles, mau dari Barat juga banyak, ya, itu para ahli filsafat itu merumuskan keluar dari otaknya sendiri. Ya. Dan itu nggak ada jaminan kebenarannya. Tapi kalau filsafat ya yang keluar dari Quran, dari kitabullah, ya punya jaminan kebenaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Ya. Jadi bangsa Indonesia itu mayoriti adalah bangsa yang bertuhan. Artinya mayoritas bangsa yang beragama. Maka itulah karakter, ya, itulah kultur, gitu. Makanya saya katakan kemarin materinya sebelumnya, bangsa Indonesia adalah yang memiliki kultur ketuhanan. Jadi bangsa yang bertuhan itulah ciri bangsa Indonesia. Nah, jadi nyambung kan? Jadi orang mau berdalih apapun nggak bisa dibantah bahwa Pancasila itu landasannya adalah Quran. Fix. Dan itu disepakati oleh seluruh agama. Oke, paham sampai di sini? Lanjut. Ini kalimat Quran surat 16. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan. Jadi perintah Allah. Perintah apa? Bil adli wal ihsan. Agar kalian berlaku adil dan membangun kebaikan, menciptakan kebaikan, melahirkan kebaikan. Tanpa adanya hadir di situ keadilan, maka kebalikannya tidak akan pernah ada kebaikan. Itu perintah. Disikapi oleh ulama PPKI. Disikapi. Lahirlah tafsir yang juga nanti masuk ke dalam konstitusi. Berlaku adil itu mesti dilandasi oleh hukum. Jadi kalau berbicara keadilan tanpa hukum nggak bisa. Materinya juga sudah pernah saya bahas. Surat 3826. Ya Daud, inna ja'alnaka
khalifatan fil ardh. Itu contoh. Intinya di mana? Intinya sama, baik Nabi Daud zaman dulu maupun kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, perintahnya sama apa? Fahkum bainan nas bil haq. Ya, nyambung ke sini. Bil adli. Ntar ada di sini. Wahai siapapun yang punya kuasa. Wahai siapapun yang menduduki sebagai pemimpin sebuah negara. Kan begitu. Itu alamatnya ke situ dulu. Hukumilah, aturlah, tatalah. Manusia di antara manusia bil haq, dengan benar. Jadi hukum yang benar itu ya hukum Tuhan. Udah. Mau Taurat, mau Zabur, mau Injil, mau Al-Quran. Kitab Allah. Maka tadi seruannya. Ta'alau ila kalimatin sawa. Hukum Tuhan. Udah. Itu pasti benar. Bil haq. Ya. Maka di situ kita nggak ngomongin Islam kan. Bil haq begitu. Dengan sendirinya gitu saudara. Bil haq itu hukum Allah. Bil haq itu akan melahirkan bil adil. Adil. Hak, adil, ihsan. Berbicara manusia, mengatur manusia, nggak bisa hukum itu lahir dari hawahu. Makanya kalimat berikutnya kan, wala tattabi'il hawa. Jangan kau ikuti seleramu di dalam menetapkan hukum. Karena yang mau diatur, yang mau dihukumi, yang mau ditata, yang mau dikelola itu adalah manusia ciptaan Allah. Maka yang paling tahu tentang manusia ya Allah. Kita diberitahu tentang manusia, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, maka turunkan oleh Allah hukum. Nah ini hukum untuk mengatur manusia. Manusia ciptaanku, maka ciptaanku pula yang mengetahui, yang memahami aku, kata Allah. Maka inilah resepnya untuk mengatur manusia, hukum dariku. Hukum aku yang buat, karena manusia juga aku yang buat, jadi klop. Fahkum bainan nas bil haq. Begitu, saudara. Nah, maka lahirlah tafsir konstitusi di sini yang kedua, kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tuh saudara, inilah tafsir tunggal. Kalau tafsir tunggal artinya apa? Tafsir yang sudah dijadikan konstitusi. Seluruh bangsa yang ada di wilayah Indonesia itu mesti patuh terhadap konstitusi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang melahirkan kebaikan. Manusia yang melahirkan kebaikan itu senantiasa berlaku adil. Berlaku adil itu untuk mengatur manusia. Itulah kemanusiaan namanya. Nas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh ayatnya. Dan banyak dukungan-dukungan ayatnya. Itu salah satunya. Paham, saudara? Lalu ayat ini 2192. Allah pun berfirman,
inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Sesungguhnya kamu ini adalah umat yang satu. Ya, silahkan kamu punya suku apa, nggak masalah. Punya keyakinan apa, nggak masalah. Ya. Punya pemahaman bagaimana golongan-golongan, enggak masalah. Yang penting kamu dalam satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Hindu, Buddha, Kristen, Jawa, Batak, Arab, ya Arab keturunan di Indonesia banyak. Ya, apapun sukunya, apapun pemahamannya, apapun keyakinannya, apapun agamanya, kalian adalah bangsa Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan wahidah. Maka muncullah di sini yang ketiganya persatuan Indonesia. Itu tafsirnya ini. Masuk ke dalam konstitusi. Disepakati kan? Ya. Jadi kita ini bangsa yang satu. Emang waktu itu Nabi Muhammad membangun Madinah nggak ada orang yang lain, ada. Bukan Muslim saja, ada apa? Yahudi. Banyak suku Yahudi di Madinah. Bahkan orang musyrik juga masih ada. Kemudian ada Nasrani juga. Ada Majusi juga. Itu Salman Al-Farisi tadinya kan orang Persia. Ya. Jadi pemahaman Majusi juga ada. Tentunya orangnya ada, cuman nggak tercatat aja mungkin dalam sejarah. Artinya di situ ya Nabi Muhammad ya tidak secara gamblang inilah negara Islam, nggak ngomong begitu kan. Al-Madinatul Munawwarah begitu aja. 46 klausul ditetapkan di situ sebagai konstitusi, selesai. Ini disebut dengan Piagam Madinah. Kan nggak ngomongin negara Islam. Jadi kalau orang ngomong negara Islam, ya nggak salah juga, itu negara Islam. Tapi tidak menamakan, tidak memberikan label di situ negara Islam. Paham saudara? Nah, sama ini juga persatuan Indonesia. Mau ada Hindu, mau ada Buddha, mau ada Kristen, nggak masalah. Itulah negara Republik Indonesia. Nah, lanjut. Wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum, dan mereka senantiasa syura bainahum, di antara mereka. Jika ingin memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu ya yang perkara yang berkait dengan hukum, maka musyawarah. Nah, musyawarah. Nah, bahasa Arab tuh namanya majelis syuro. Majelis syuro. Tempat orang bermusyawarah. Ya. Tempat orang bermusyawarah untuk memutuskan perkara-perkara manusia berkait dengan hukum, namanya majelis syuro. Majelis tempat bermusyawarah. Nah, bahasa Indonesianya, bahasa konstitusinya dewan. Dewan syuro, syuro musyawarah. Ada dewan, ada dewan atau majelis. Majelis musyawarah isinya adalah perwakilan dari rakyat. Ya kan gak semuanya rakyat ngumpul di sebuah majelis, kan berarti ada wakilnya. Nah, maka diwujudkan di sini.
dalam konstitusi ditetapkan adanya majelis permusyawaratan rakyat. Ya, nah itu di situ. Yang keempatnya, jadi persatuan Indonesia kemudian menjadi kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sempit ya, udah itu saya sebutkan aja. Itu maksud dari wa amruhum syuro bainahum. Terus yang terakhir, yang kelima di sini, ya, yang kelima, wa idza hakamtum, apabila engkau mau menetapkan hukum bainan nas, di antara manusia, bil hak, ya, harus benar. Nah, bil hak sama dengan bil adli. Yang benar itu pasti menghasilkan keadilan. Ya. Apabila engkau menetapkan hukum, ya, harus benar, harus adil. Maka di sini yang limanya, keadilan. Bagi nas, bagi seluruh nas itu kan rakyat. Manusianya itu adalah rakyat. Seluruh yang ada di Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu makna daripada tafsir daripada surat 458. Dan kesimpulannya, inilah manifestasi daripada inilah ayat Allah yang manifestasinya adalah apa? Pancasila. Jadi Pancasila itu ya merupakan dasar, asasul khamsah, dasar berdirinya sebuah negara Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Itulah hadiah. Jadi sudah memenuhi syarat daripada syukurnya para tokoh-tokoh bangsa waktu itu. Bukti mensyukuri proklamasi itu semua keluar dari sini. Makanya disebut apa? Apa tadi? Falsafah. Ini falsafah bangsa. Tidak ada tuh yang apa namanya menentang ini, yang tidak sepakat dari 1 sampai 5 sepakat semua bangsa Indonesia. Mau apapun keyakinannya, mau apapun agamanya. Inilah disebut ta'alau ila kalimatin sawa, kalimat yang sama, Pancasila itu. Ya. Nah, jadi atas dasar apa kita nggak bersyukur kepada Allah? Fabi ayi ala yurabbikuma tukadziba. Apakah kalian mau dustai ini? Ya. Nah, persoalan besar ini usianya sejak dibuat sudah 80 tahun. Ternyata malapetakannya itu terjadi. Sempat ini ditinggalkan.
yang tadinya ini ditinggalkan menjadi apa? Tuh. Ini malapetaka, saudara. Dampak buruknya masih terasa walau sudah kembali ke sini. Dengan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 1945 sudah dikembalikan oleh Bung Karno dengan dekret presiden, tapi virus jahatnya terbawa dari sini. Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia Syirik. Begitu, saudara. Nah, ternyata virus-virus ini menjangkiti para pemimpin-pemimpin yang terkemudian. Nah, ternyata itu, saudara, secara aklamasi, secara pernyataan dalam rangkaian sejarah memang betul ya telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi virus risnya ini ke bawah. Virus-virus penjahat ini ke bawah. Virus-virus penjajah ini ke bawah. Itu malapetakannya. Sehingga sampai detik ini barokahnya dicabut oleh Allah. Karena tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Ya, itu problemnya. Ini saya ingatkan. Sudah 80 tahun. Yang ada bukannya membaik malah memburuk. Ya karena tadi virus. Virus penjajah. Maka banyak tingkah pola para penguasa negeri ini sejak itu rodu bil hayati dunia, senang kepada kemewahan dunia, sampai-sampai menyengsarakan seluruh rakyatnya. Maka ini dihapus oleh mereka semua. Ditinggalkan ini, namanya doang. Jadi tinggal nama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tinggal namanya doang tercantum. Ya. Supaya dikatakan masih berpancasila, padahal udah enggak. Ya. Contoh yang paling berakar banget, yang menghunjam semestinya, ini dicabut oleh mereka, enggak dilaksanakan. Yaitu pasal 33 dan 34, itu sumber perkaranya di situ. Karena apa? Karena yang memimpin negeri ini adalah bangsa orang yang serakah, sehingga itu nggak bisa dilaksanakan. Itulah malapetakannya, saudara. Ya, yang mestinya disyukuri ini dikufuri nih. Ini mestinya disyukuri nih. Lahirnya Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 itu. Inilah peringatan. Ya, hari ulang tahun peringatan proklamasi. Siapa yang diingatkan? Kita. Peringatan. Nadhiro. Bahwa ini sudah lama ditinggalkan. Mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dibilang mau mundur. Bukan. Bukan mundur. Tempatkan kepada relnya kembali, saudara. Orang berpikirnya cepat, dikiranya kalau mau kembali Undang-Undang Dasar 45 itu mau balik ke belakang. Itu kan sangat dungu sekali. Bukan mengembalikan eranya. Kembalikan kepada prinsipnya, kerelnya. Ya kan emang kita sudah melaksanakan. Belum. Ekonomi yang dibangun ekonomi apa? Bukan ekonomi kerakyatan. Kalau ekonomi kerakyatan itu landasannya pasal 33, 34. Itu landasannya di Undang-Undang Dasar 45. Itu kan cuma
cuma jadi pajangan doang, cuma oh iya ada, tapi kan prakteknya nggak ada. Prakteknya kapitalis, prakteknya tetap liberalis, atau bahkan komunis. Nah itulah saudara yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah hadiah sekaligus peringatan. Hadiah dari para syuhada tidak disyukuri. Hadiah dari Allah tidak disikapi. Peringatan dari Allah diabaikan. Maka sudah 80 tahun yang ada semakin buruk. Ya, punya waktu untuk 1 abad 20 tahun ke depan. Ya, sudah dibicarakan 2045 akan menjadi Indonesia emas. Ya bukan generasi yang ini nih, bukan generasi yang sekarang rusak yang mau tampil di 2045, tapi generasi yang lahir yang dikader 20 tahun ke depan. Siapa yang mau dikader untuk 2020 tahun sampai 2045? Ya mukmin, saudara. Kalau bukan mukmin nggak akan bisa dikader. 20 tahun punya waktu untuk mengembalikan marwah Pancasila ini untuk menyongsong 2045. Bukan generasi yang hari ini dan bukan anak cucunya orang yang hari ini tampil sekarang. Bukan. Anak cucunya ya brengsek lagi ke bawahnya. Maka harus mukmin. Mukmin yang harus mengambil alih, bisa merawat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 karena lahir dari rahim mukmin nih ayat-ayat ini. Jadi orang yang bukan mukmin nggak paham Pancasila. Orang yang paham mukmin itu nggak akan paham Pancasila, nggak akan paham. Orang berimanlah yang paham Pancasila. Ya. Jadi nyata sekali bahwa orang yang tidak paham Pancasila itu adalah bukan mukmin. Kenapa? Ngerusak. Kalau bukan mukmin itu pasti ngerusak, saudara. Ngerusak tatanan, ngerusak hukum, ngerusak konstitusi. Tapi dia nggak ngerasa. Telah dan sedang dan akan merusak terus. Jadi kalau Pancasila bukan di tangan mukmin, itu pasti rusak. Pasti rusak. Jadi hanya orang mukminlah yang bisa merawat keutuhan bangsa. Itulah saudara. Nah, 20 tahun punya waktu untuk mengkader, melahirkan generasi mukmin. Siapa yang mau dikader? Anda dan kita semua dan siapapun yang mau. Kita siapkan kader ini. Begitu saudara. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi peringatan buat kita. HUT proklamasi itu pada dasar adalah mengingatkan kembali kita sebagai bangsa Indonesia yang telah memiliki landasan yang kokoh namun dirusak. Berarti kitalah mukmin yang harus mengembalikan kepada perbaikan. Demikian, hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.